Oke, halo. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jumpa lagi di mata kuliah Statistika 2 di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua kali ini nanti kita nggak akan ketemu lewat Zoom, jadi saya coba sedikit bikin video ajar supaya nanti teman-teman tetap bisa mendengarkan penjelasan dari saya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, nah di materi pertemuan kedua kali ini kita nanti akan membahas tentang teknik statistik nih teman-teman. Kita akan bahas tentang teknik statistik terkait dengan variabilitas, kemudian dan standar deviasi, dan juga kita membahas tentang hipotesis dan taraf signifikansi juga gitu ya. Oke, nah kita bahas yang pertama dulu, kita membahas tentang variabilitas. Apa itu variabilitas? Variabilitas itu sebenarnya ya sesuai dengan kata-katanya sih. Kata-katanya kan variansi, keragaman, perbedaan, terus habis itu dari keragaman ke aneka-ragaman semacam itu. Jadi variabilitas data itu ukuran penyebaran dari suatu kelompok data. Nah, kalau misalnya di statistika 1 teman-teman belajar tentang mean, median, dan modus. Mean, median, dan modus itu adalah ukuran pemusatan. Karena apa? Karena datanya dipusatkan dari data bermacam-macam, kemudian dipusatkan. Nah, variabilitas data ini adalah kebalikan dari ukuran pemusatan itu. Jadi variabilitas merupakan ukuran penyebaran gitu ya. Jadi datanya sudah ada. Nah, ukuran penyebarannya itu bagaimana? Kalau yang mean, median, modus itu kan dipusatkan. Oh, rata-ratanya berapa? Oh, nilai yang paling tengah berapa? Oh, nilai yang paling banyak, yang paling sering muncul berapa, semacam itu. Nah, variabilitas berbeda dengan ukuran pemusatan. Kalau variabilitas ini adalah ukuran penyebaran dari suatu kelompok data terhadap pusat data itu sendiri gitu. Nah, ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran variabilitas itu ada macam-macam. Yang nanti kita pelajari itu ada ring, ada jangkauan, kemudian ada mean deviation, simpangan rata-rata, kemudian ada variansi atau variance, kemudian ada standar deviasi, kemudian ada quartile deviation. Nah, tapi nanti kita yang dua ini kita nggak belajar, kita belajar mentoknya sampai standar deviasi aja gitu. Semacam itu nanti yang akan kita pelajari. Kemudian slide kedua kita langsung belajar aja tentang ini ya, tentang ring atau jangkauan. Simbolnya adalah R. Simbolnya R. Nah, R itu atau ring itu kan jarak jangkauan, itu merupakan selisih dari nilai maksimum pada data dikurangi dengan nilai minimum gitu. Jadi rumusnya gampang, rumusnya adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Itu adalah ring gitu. Jadi kalau ring adalah gampang sih, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Sudah gitu aja cukup. Nah, ring untuk suatu kelompok data dalam suatu distribusi frekuensi diambil dari selisih antara nilai tengah kelas maksimum dengan nilai tengah kelas minimum. Jadi, kalau misalnya datanya adalah data tunggal, kita tinggal ngurangi nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Tetapi kalau datanya kelompok gimana? Nah, kalau datanya kelompok kita bisa cari nilai tengahnya, nilai tengah kelas maksimumnya berapa, kemudian dikurangi nilai tengah kelas minimumnya. Nilai tengah gimana cara mempelajarinya? Ingat median gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah simpangan rata-rata atau SR atau mean deviation. Nah, simpangan rata-rata merupakan apa? Simpangan rata-rata merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Nah, kalau kata-kata susah ya. Nah, rumusnya gini, untuk data yang nggak berkelompok adalah jumlah sigma ini kan jumlah nih, sigma ini menyimbolkan jumlah nilai mutlak. Nilai mutlak itu berarti tidak ada negatif. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya negatif, tetap dinilai positif. Jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan rata-rata nilai. Jadi semua nilai itu dijumlahkan berapa, kemudian dikurangi rata-rata nilai berapa, itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Semacam itu. Kalau misalnya datanya ada 10, ya dibagi 10. Gitu. Itu untuk data yang tidak berkelompok. Bagaimana dengan data berkelompok? Dengan data berkelompok berarti dikali frekuensinya gitu. Rumusnya sama. Jadi sigma
sigma X min X bar, X rata-rata, terus kemudian dibagi N. Nah, kalau datanya berkelompok berarti sigma X min X bar-nya dikali frekuensi baru dibagi dengan banyaknya data. Sudah, itu adalah simpangan deviasi. Kemudian variansi. Variansi gimana? Variansi adalah rata-rata kuadrat dari selisih atau kuadrat simpangan dari semuanya gitu. Jadi apa namanya, simbolnya adalah S kuadrat. Itu untuk sampel, atau kalau ini adalah omega ya, kalau nggak salah omega kuadrat itu untuk populasi. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya adalah sigma X min X bar dikuadratkan, kemudian dibagi N min 1. Itu untuk data tidak berkelompok. Tetapi kalau untuk data berkelompok adalah sigma frekuensi, ada frekuensinya, dikali X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Kayak gitu. Nah, itu untuk yang variansi. Nah, kalau standar deviasi bagaimana? Kalau standar deviasi adalah ini tadi di akar kuadratkan. Jadi rumus ini teman-teman, rumus ini tinggal di akar kuadratkan. Sudah, gitu saja. Jadi kita nanti hanya akan belajar tentang ini sih. Nah, contoh soalnya gini, contoh soalnya ini untuk data yang tidak berkelompok dulu ya. Nah, data berkelompok misalnya diketahui sebuah data itu berikut. Ada 20, 50, 30, 70, 80. Anggaplah ini adalah nilai statistika yang didapatkan oleh mahasiswa semester 1 gitu misalnya. Nah, kemudian kita disuruh nyari ringnya berapa, simpangan rata-ratanya berapa, variansi berapa, standar deviasinya berapa gitu ya. Nah, contohnya nih jawabannya ring. Ring itu kan kalau misalnya data tidak berkelompok itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi gampang. 80 dikurangi 20 sama dengan 60. Ring ketemu 1. Kemudian yang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata kita tinggal masukkan untuk rumus yang data tidak berkelompok gitu. Jadi sigma X min X bar dibagi N. Nah, berarti X min X bar-nya berapa dibagi N. Nah, untuk ini kan kita perlu nyari X bar-nya dulu. Mencari X bar itu adalah rata-rata. Gimana caranya cari rata-rata? Rata-rata, ingat min. Gimana caranya cari min untuk data tidak berkelompok? Semua data dijumlahkan, kemudian dibagi banyaknya data. Berarti 20, 50, 30, 70, 80 dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Hasilnya adalah 50 kan, berarti 20, sorry. Ini 50, 100 tambah 150 berarti, sorry. Iya kan, 100 tambah 150 itu 250 dibagi 5, maka hasilnya adalah 50, semacam itu. Nah, kita ketemu X bar-nya 50. Nah, X bar ini nanti yang akan kita gantikan. Berarti X-nya, tinggal X-nya yang data pertama kan 20 nih. Berarti 20 dikurangi 50 ditambah 50 dikurangi 50 ditambah 30 dikurangi 50 ditambah 70 dikurangi 50 ditambah 80 dikurangi 50. Berarti, nah ingat kalau misalnya ada tanda ini, tanda garis lurus ini, apapun hasilnya nanti hasilnya tetap positif gitu. Jadi karena ada nilai mutlak. Kalau misalnya nilai mutlak berarti apapun hasilnya entah itu negatif pasti harus positif gitu. Berarti ini 20 dikurangi 50 30 kosong 20, 20, 30. Berarti total 100 dibagi 5 menjadi 20. Nah, SR ketemu 20 gitu. Nah, kemudian untuk variansi. Variansi S kuadrat. S kuadrat gimana cara carinya? Cara carinya sama dengan rumus tadi, kita sudah ketemu X bar, tinggal dikuadratkan. Tinggal dikuadratkan berarti, ini ingat, ini kan tanda kurung. Tanda kurung berarti apapun hasilnya ya sama. Apa namanya? Kalau misalnya negatif ya tetap negatif, tetapi kenapa ini bisa positif? Karena ini dikalikan. Negatif kali negatif sama dengan positif, ya kan? Gitu. Jadi 20 dikurangi 50 sama dengan 30. 30 dikuadratkan 900, 50 dikurangi 50 kosong, kosong dikuadratkan kosong, 30 dikurangi 50 20, 20 kuadrat sama dengan 400.
kemudian 70 dikurangi 50 sama dengan 20, dikuadratkan 400, ini 30 dikuadratkan jadi 900, dibagi dengan N-1, jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4, berarti 2600 dibagi 4 sama dengan 650. Sudah ketemu variansinya, kemudian standar deviasinya adalah tinggal ini di akar kuadratkan. Jadi akar kuadratnya ini. Sudah begitu teman-teman, gampang toh? Nah, kalau misalnya kita sebenarnya ada cara simpel sih kalau untuk mencari standar deviasi gitu. Teman-teman bisa nyari di Excel. Jadi kita tadi kan ada datanya ini kan, ada datanya mana? Datanya ini ya 20. Kita copy ke Excel untuk mencari standar deviasi yang simple gitu ya. Nah, kita cari aja datanya. Jadi rumus standar deviasi untuk di Excel tanpa kalian menghitung adalah gini, sama dengan stdef titik S. Kenapa S? Karena ini untuk sampel gitu. Kemudian ketikkan angka nomor 120, nomor 250, nomor 3, 30, nomor 470, nomor 5, 80, kurung tutup. 25,4951. Sama kan dengan hasilnya 25,495. Kacak sitik ya, tapi podo. Semacam itu untuk data yang tidak berkelompok. Nah, sekarang bagaimana dengan data berkelompok? Dengan data berkelompok ini, kalau misalnya ada data, kita punya datanya adalah modalnya sekian, kita punya data modalnya sekian, kemudian frekuensi. Nah, gimana caranya kita cari ring, gitu kan? Gimana caranya kita cari ringnya? Kita cari ring, kita cari simpangan rata-rata, kita cari variansi, dan kita cari standar deviasi. Nah, gimana caranya? Kita bikin yuk. Ring sama nilai tengah tertinggi dikurangi nilai tengah terendah dibagi 2. Ini adalah rumusnya. Simpangan rata-rata rumusnya ada frekuensinya, variansi ada frekuensinya, standar deviasi juga ada frekuensinya. Rumusnya masih sama, kita kerjakan bareng-bareng. Yang pertama adalah kita bikin tabel dulu untuk memudahkan. Karena kan tadi awalnya kan tabelnya ini sama ini aja kan teman-teman. Nah, kita bikin nilai tengahnya dulu. Kita bikin nilai tengahnya, kemudian kita masukkan ini. Kita masukkan rumus yang ini supaya nanti kita gampang sih. Ini adalah rumus untuk mencari ini, SR. Kemudian ini adalah yang untuk mencari frekuensi, yang ini. Kemudian yang ini adalah rumus untuk mencari standar deviasi, variansi. Kemudian yang ini adalah untuk mencari, yang mencari standar deviasi. Ini kemudian tinggal dikalikan dengan F-nya gitu. Nah, kita cari nilai tengahnya dulu. Gimana caranya mencari nilai tengah? Nilai tengah adalah nilai yang di antara tiap nilai kelas itu pasti ada nilai tengah. Nah, kalau ini nilai tengahnya adalah 116, kemudian ini 125, 134, 143, kemudian sampai yang terakhir adalah 170. Nah, gimana cari ring? Gimana kita cari ring? Cari ring adalah nilai tengah tertinggi dikurangi nilai tengah terendah. Berarti ini 170 dikurangi 116, sudah ketemu. Oke, 54 itu ringnya. Kemudian untuk mencari ini X dikurangi X bar, berarti X barnya adalah berapa? Nah, kita cari X barnya dulu teman-teman. Kita cari X barnya adalah kita cari X barnya dengan menggunakan data, dengan belajar di waktu statistika 1 kan teman-teman nemu, akhirnya kita menemukan data ini. Data X min X bar adalah 24 kali 24, sekian sampai ini, kemudian kita kalikan dengan 4, kemudian kita kalikan 5, kita kalikan 8, sampai ini dikalikan 2. Hasilnya semacam ini. Kemudian untuk yang X bar yang ini, X min X bar dikuadratkan, berarti ini hasilnya dikuadratkan, kemudian dikalikan F, nah hasilnya ini. Hasilnya adalah 455,850 sama 8097,974. Nah, kemudian kita cari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata kita tinggal ini dibagikan dengan N-nya berapa, ketemu ini. Kemudian yang variansi kita tinggal cari
Yang ini dimasukkan, kemudian dikurangi 40 dikurangi 139 ketemu, kemudian yang ini tinggal di akar kuadratkan. Sudah selesai, semacam itu teman-teman. Nah, kemudian yang agenda yang kedua kita belajar tentang langkah pengujian hipotesis. Ada beberapa langkah dalam kita menguji hipotesis dalam suatu penelitian di statistika. Yang pertama adalah menetapkan hipotesis statistiknya bagaimana, kemudian yang kedua kita menentukan tingkat kepercayaannya atau alfanya. Ada 0,01, apakah 0,05, kemudian kita melakukan pemilihan uji statistik dan uji asumsi, dan kemudian kita mengambil keputusan atau kesimpulan. Nah, hari ini kita belajar dua ini dulu, menetapkan hipotesis statistik HO sama H1 sama tingkat kepercayaan. Nah, gimana sih caranya kita menentukan hipotesis statistik? Hipotesis statistik itu ada dua, ada H0 sama H1 atau HO atau HA. Hipotesis alternatif itu sama. Jadi HO itu sama dengan H0, H1 itu sama dengan HA atau H alternatif, hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Nah, hipotesis 0 itu hipotesis yang sifatnya netral. Berarti biasanya contohnya adalah tidak ada perbedaan antara X dan Y, tidak ada hubungan antara X dan Y, tidak ada pengaruh antara X dan Y, kayak gitu. Kemudian untuk hipotesis kerja atau hipotesis alternatif, itu ada dua macam, ada yang two-tailed sama ada yang one-tailed. Nah, yang two-tailed itu adalah yang dua arah. Hipotesis dua arah adalah ada beda antara X dengan titik-titik. Ada hubungan tanpa menentukan mana yang lebih baik, itu yang two-tailed. Berarti ada hubungan antara variabel X dan Y. Sudah sampai sebatas itu saja. Tapi kalau yang one-tailed itu adalah ada perbedaan antara X dan Y di mana X itu lebih baik dari Y atau X lebih bagus atau lebih tinggi dari Y semacam itu atau memiliki hubungan yang positif gitu. Itu yang one-tailed. Nah, kapan kita menggunakan one-tailed sama two-tailed? Hipotesis two-tailed itu digunakan kalau misalnya kita sudah punya dasar yang kuat gitu. Kita sudah punya dasar yang kuat akan teori, itu kita pakai yang two-tailed. Tapi kalau kita pakai yang one-tailed. Tapi kalau misalnya kita menggunakan two-tailed itu adalah ketika kita belum memiliki dasar yang kuat dari teori atau dari variabel yang kita teliti gitu. Jadi kita menggunakannya adalah yang two-tailed gitu. Nah, semacam itu. Nah, kita bikin yang one-tailed. Yang one-tailed itu ini. Hipotesis yang menyatakan sifat dari hubungan atau perbedaan bisa bersamaan atau berlawanan menggunakan satu arah. Peneliti sudah memiliki landasan teoritik. Itu yang one-tailed, teman-teman. Jadi kalau misalnya landasan teoritiknya kita kuat, kita bisa menggunakan yang one-tailed gitu. Terdapat satu daerah penolakan, kanan saja atau kiri saja. Makanya X lebih baik atau X lebih tinggi semacam itu. Contohnya ini. Motivasi belajar mahasiswa laki-laki lebih baik daripada mahasiswa perempuan. Nah, ini kan sudah mengarah nih. Jadi hipotesis yang one-tailed itu adalah hipotesis yang sudah mengarah ke suatu kesimpulan yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena landasan teoritiknya kuat gitu. HA-nya begini, HO-nya adalah motivasi belajar mahasiswa laki-laki tidak lebih baik dari perempuan. Itu yang one-tailed. Gimana kalau yang two-tailed? Kalau yang two-tailed adalah ada hubungan atau perbedaan antar variabel. Kemudian menggunakan uji statistik dua arah, ada dua daerah penolakan, contohnya ini. Ada perbedaan motivasi belajar laki-laki dan perempuan. Itu yang HA dan HO-nya tidak ada perbedaan. Nah, teman-teman bisa membedakan ya beda ini. Kalau yang ini sudah mengarah, oh berarti mahasiswa motivasinya mahasiswa laki-laki itu jauh lebih bagus daripada perempuan ya gitu. Kalau ini kan belum, kita belum mengarah. Gitu ya. Nah, itu yang hipotesis. Nah, yang kedua adalah menentukan tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan itu berarti adalah seberapa besar penelitian tersebut bisa dipercaya gitu. Jadi seberapa tinggi penelitian ini bisa dipercaya gitu. Nah, di dalam statistik itu ada beberapa jenis ya, ada banyak. Jadi tingkat kepercayaan itu berkisar antara 0,01 dan 0,1. Nah, tapi yang paling sering digunakan itu adalah 0,05. Di dalam suatu penelitian, apalagi penelitian ilmu sosial, kita paling sering menggunakan hipotesisnya itu adalah 0,05 gitu. Nih,
Apa artinya 0,01, apa artinya 0,1, sama artinya 0,05, Bu? Artinya ini, teman-teman. 0,01 berarti tingkat kepercayaannya adalah 0,01. Berarti penelitian itu bisa dipercaya sebesar 99% atau tingkat kesalahannya adalah hanya 1%. Gitu. Kalau 0,05 berarti tingkat kepercayaannya adalah 95%, berarti tingkat kesalahannya adalah 5%. Kalau 0,1 berarti tingkat kepercayaannya adalah 90%, dengan kata lain tingkat kesalahannya adalah 10%. Semacam itu teman-teman, itu saja yang bisa saya sharingkan hari ini. Kita bisa belajar tentang ring, kita belajar tentang variansi, kita belajar tentang simpangan rata-rata, kita juga belajar tentang standar deviasi juga gitu. Nah, minggu depan kita akan ketemu tanggal 7 September, kita akan belajar tentang korelasi produk momen dan juga korelasi ganda. Oke, semoga video ini membantu. Kalau misalnya nanti ada hal yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa tanya saya di forum diskusi. Kita ketemu besok di forum diskusi. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Dadah.